Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Qayyimal yunzira ba'san sadidam min ladunhu wa yubassiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abadah wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu waladah ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kazibah wala allaka bahi'un nafsaka ala asarihim ilam yu'minu bihazal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi jinnatallaha linabluwahum ayuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha shahidan jurujah am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajabah is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina miladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya mujibas sailin. Selamat pagi yang kami muliakan Habib Hussein, Ustadz Sofyan, dan rekan-rekan dari alumni SMP 65 yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya temennya, ini Ustadz Permana, kalau di tempat saya ini SMA 68 dipanggilnya kiper. Ki Permana gitu ya, kiper Ustadz ya. Jadi beliau minta, saya bilang waduh kan ada Habib, udah Habib aja yang disuruh minta tolong gitu kan. Jadi rekan-rekan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, saya ini bukan dari pesantren ya. Saya lulus 91 teknik informatika Gunadarma, S2-nya marketing, dari komputer, jualan komputer. S3-nya saya ngambil tahun 2014, kembali ke jalan yang benar, ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya. Jadi di usia mungkin sekitar usia 47 ya, saya ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini sekedar cerita dulu, perkenalan. Waktu ditanya sekolah dari mana, udah disebutin tadi. Bisa nggak nawusorohnya? Wah, terus saya langsung bilang, itu dia Ustadz, sama petugas pendaftarannya. Saya blow on. Saya nggak ngerti, saya pengen tahu agama saya, seperti apa agama saya. Karena selama ini belajarnya dari taklim ke taklim, ada guru belajar gitu ya, tapi belum semua, belum puas hati rasanya. Alhamdulillah Allah kasih berkah, Allah kasih rezeki, tahun 2014 bisa menunaikan ibadah haji. Di sana, waktu saya berdoa di depan Ka'bah, setelah tawaf, setelah sholat sunat, habis tawaf, saya berdoa. Sebelum selesai berdoa, teman saya sebelah dikasih 100 real. Ada yang ngasih, Bib. Jadi lagi begini nih, ya Allah, di depan Ka'bah tuh ada yang ngasih 100 real teman saya. Giliran saya ditaruhnya Al-Quran. Ya Al-Qurannya Al-Quran Majidil Haram, nggak boleh dibawa pulang kan. Ya, terus saya uber itu orangnya. Ahi, dari mulai, brother, Wan. Ya maklum ya, Bib. Dari begini kan, nggak terus aja jalan kan. Saya bilang, ya Allah, ini apa pertandanya gitu kan. Saya tanya sama Ustadz pembimbing saya, Ustadz,
Ya karena umurnya sama, Tuhan ya. Ini gue kenapa nih dikasih Al-Quran nih, suruh ngapain? Lu suruh belajar lu katanya kan. Jadi pulang dari sana 2015 saya daftar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ya Allah. Jadi waktu saya tes bahasa Arab, teman-teman semua, Habib, jadi jangan dipikir semakin belajar semakin pinter. Enggak, semakin belajar semakin blow on ya Bib. Semakin, waduh ya Allah kekurangannya ya. Apalagi dulu SD-nya saya di Vanlit, SMP-nya di Strada. Ya, itu bareng sama saya kakak kelasnya Habib Rizik ya. Terus kemudian SMA-nya baru SMA 68 ketemu Ki Permana. Itu sama sekali ngaji dulu kan SMA tuh pelajaran agama cuma 1 semester ya. Ya kelas 1 setahun ya 1, kelas 2 ya 1, kelas 3 ya 1. Terus kemudian mantan pegawai riba, bank konvensional, hijrah ya, kemudian hijrah pengen bener-bener ya Allah, saya pengen tahu agama saya ya Allah. Jadi begitu dites, ini terus terang saja, begitu tesnya ketat, matematik ada. Jadi kalau kuliah di umum, kuliah ilmu Al-Quran, ada tetap ada matematiknya tesnya. Ada potensi akademik, ada bahasa Inggris. Baru tes ilmu Al-Qurannya, tafsirnya, itu pengantar. Kemudian tes bahasa Arab, dan tes tentang ini wawancara dan baca Al-Quran. Yang bikin repot nih Bib, terus terang, bahasa Arab. Saya bingung, bahasa Arab untuk tingkat doktoral kayak apa? Nggak mungkin, haza madrasatun, nggak mungkin. Ya kan, bener. Begitu buka soal ujian, pengawas yang tadinya ketat, itu tiba-tiba satu-satu keluar ruangan Bib. Saya buka, ini cerita bener nih, Bu, Bunda nih. Ya, ayah Bunda nih, begitu saya buka soalnya, saya langsung teriak, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Temen saya yang dari tamatan Kairo S2-nya dan masih muda umurnya 30-35 tahun, itu bilang, kenapa Ji? Katanya, ya Allah, umur gua 47, kemana aja gua selama ini beragama Islam, gua nggak tahu, gua nggak bisa baca soal ini. Jangankan jawabnya, ngerti aja enggak ya. Yang gondrong aja susah, yang berharokat, apalagi yang gundul ya. Arab gundul bener-bener total, nggak ngerti Bunda saya. Nggak dijawab, nggak masuk sekolah. Dijawab gimana caranya, yang sebelah ngomong, Ji, ya Allah, itu soal 60 soal memang pilihan ganda Bunda, kan nggak mungkin main kancing A, B, C, D. Zaman dulu Bib, kalau sekolah kan gitu ya. Terpaksa dia langsung begini, 15 menit dia ngerjain, gampang banget. Gimana caranya? Sama sekali saya buta waktu itu. Saya janji, ya Allah, kalau saya masuk, saya mau belajar. Sampai sekarang saya masih belajar dan tetap blow on. Masih belajar ya. Nah, itu yang sebelahnya langsung ngomong, nih, contek aja Ji, katanya, yang penting masuk. Astagfirullahaladzim. Dosa nggak? Dosa tetap. Kalau soal dosa mah dosa tetap, nyontek. Nggak dinyontek, nggak masuk. Nyontek, dosa. Udah. Ntar dulu, gue doa dulu. Doa apaan Ji katanya? Doa mohon ampun, hari ini mau nyontek sama Allah, ya Allah, ampuni saya Allah. Dia jawab A, saya langsung nggak pakai ngerti lagi, A, B, C, D, dah. Astagfirullahaladzim, sambil ngisi tuh astagfirullahaladzim, 60 kali ngisi, 60 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah, kok bodoh banget. Ini bahasa agama gue, ini bahasa agama saya ya. Nggak mungkin ditanya matematik ntar dikubur, nggak mungkin ditanya fisika, kimia, akuntansi, dokter, nggak mungkin ditanya. Walaupun udah dibocorin, menerbuka, tapi nggak semudah itu menjawabnya. Harus ada proses, harus ada perjuangan, baru dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu saya lihat nih, ya Allah, mudah-mudahan masuk deh. Udah deh ya Allah, aku pasrah ya Allah. Diwawancara. Waktu wawancara tuh salah satu wawancaranya rektornya adalah
sekarang jadi imam besar Istiqlal, Bib. Ya, jadi ada banyak guru besarnya. Ditanya, S1-nya dari mana, Mas? Teknik informatika, Pak Kiai. S2-nya marketing. Langsung kaget. Serius mau belajar? Iya. Ngerti nahwu sorof nggak? Pak Kiai, saya mau ngaku. Kemarin ujian bahasa Arab nyontek saya. Saya bilang terus terang, ketawa beliau. Guru-guru besar yang uji itu, yang wawancara ketawa semua. Serius mau belajar? Serius, Pak Kiai. Walaupun udah tua? Iya. Biasanya kan kalau umurnya makin tua kan agak lemot-lemot dikit ya Pak Kiai ya, Bib ya. Terus ya udah katanya, bener nih katanya. Iya Pak, maaf ya Pak Kiai katanya. Saya bilang ya udah lihat aja nanti pengumumannya di web, Bunda. Dari 176 peserta doktor S3 calon doktor itu yang lolos cuma sekitar 120. Masya Allah, Allahu Akbar, saya ranking kelima. Begitu lihat, saya bilang, oh tambah bah ilfil saya di hasil nyontek gitu ya. Tapi saya pikir ya sudahlah, saya harus belajar. Benar Bunda, Ayah, ternyata tidak mudah. Ya 3 tahun belajar tuh jungkir balik. Kalau dibilang 24 jam, nggak nyari duit gue. Maaf, nggak nyari duit saya. Ya, saya bilang ya Allah, tolong ya Allah, keluarga saya ya Allah. Saya pengen belajar, saya pengen tahu. Ya udah, ya ada yang manggil, udah benar-benar nggak ngajar. Saya dosen Pak, ya saya dosen Bunda. Ngajar saya cuti, saya benar-benar khusus belajar, pengen tahu. Yang sampai sekarang pun masih terus belajar. Dan ternyata ilmu Allah itu luasnya sangat luar biasa, ya. Jadi sayang kalau seandainya kita orang Islam masih punya biaya, masih punya tenaga, masih punya kekuatan, kalau disia-siakan tidak mendalami ilmu agama ini. Ya, ini luar biasa. Saya waktu itu korban benar-benar karena nggak kerja, mobil dijual, ya benar-benar untuk biaya, ya. Akhirnya ya alhamdulillah, walaupun dengan berdarah-darah dan nahwu sorofnya masih tetap juga belajar, masih on dikit, makanya ntar mohon maaf kalau agak salah-salah sedikit ya dimaklumi, karena memang benar-benar yang bukan dari ilmu agama masuk menjadi ilmu agama, tapi karena nggak tahu apakah itu yang jelas memang itu takdir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lulus saya juga kaget, IPK-nya 3,68. Ya, dibilangnya cum laude, tapi saya malu sendiri ya. Jadi bikin disertasinya tuh sampai berdarah-darah juga. 1 tahun bikin disertasi, hasilnya sekitar 500 halaman full. Ya, pada waktu itu pas lulus saya dianggap lulus terbaik ya, yang angkatan tua, maksudnya umurnya, banyak kan muda ya. Jadi disertasi saya itu tentang karakter, pendidikan karakter, indigenous perspektif Al-Quran. Indigenous itu fitrah, itu bahasa psikologi. Jadi kalau kuliah di umum tentang Al-Quran dan tafsir, itu biasanya kita harus mampu melihat, mengintegrasikan antara sains dan Al-Quran, sehingga sangat kelihatan Al-Quran itu dahsyat, gitu ya Bunda ya. Nah, kemarin saya diminta apa nih? Kita coba ngebahas tentang ujian, cobaan, musibah, azab, istidraj dalam kehidupan. Kayak apa sih? Kadang-kadang kita ini suka ketuker ya antara azab, istidraj, musibah, ujian, cobaan. Itu ya, kita mulai. Ini ada asisten asrotnya nih. Wah, luar biasa. Di alumni SMP anaknya. Oh, oke. Jadi ini ada fenomena di kalangan masyarakat. Fenomena itu sesuatu yang sering terjadi, yang dianggap oleh umum itu bukan karena qadarullah ya. Mereka anggapnya, padahal itu adalah qadarullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi orang ya, kalau ngelihat orang lain, udah dikasih Pak? Belum? Oh belum. Ntar ya, daripada ribut sendiri ya.
Jadi banyak orang beranggapan kalau banyak duit, rumahnya lebih dari satu, mobilnya lebih dari satu, dua, tiga, ya, kemudian motornya lebih dari satu, bahkan ada yang punya Harley Davidson, ya, kemudian motor listrik, sepedanya banyak. Sepeda apa, Bun? Brompton yang harganya 50, 100, 200 juta. Itu biasanya, ya, kemudian anaknya pinter-pinter. Oh, anak saya ini loh apa, catwalk, anak saya lomba menyanyi, putri Indonesia, putri ini. Oh, semua bangga. Orang-orang menyebutnya alhamdulillah, orang itu berkah hidupnya, ya, rata-rata gitu, sehingga kita menghormatinya dengan wah, ya, jadi semuanya harta, ya, padahal ya, apakah itu benar-benar sebuah keberkahan? Apakah itu termasuk ujian atau azab? Ini masyarakat umum nih mungkin termasuk kita sendiri. Kalau melihat seseorang yang wah dalam pandangan harta materi, itu kita langsung, wih, mantap nih, pasti barokah. Pakai peci dikit saja udah dibilang, wah, hidupnya barokah. Ya, apalagi kalau pakai sorban segala macam, wah, itu fenomena pertama. Nah, fenomena kedua, ini ada orang yang rumahnya aja ngontrak, kasihan banget ya. Kadang-kadang ditagih masih ngutang, kemudian mobil nggak punya, motornya second, yang kalau digas spionnya bisa berbalik ke depan gitu ya. Saking otomatisnya tuh motor. Hidupnya kelihatan susah, ya, anaknya sekolah di tempat yang murah. Itu kebanyakan dari kita umum pasti ngomongnya begini, itu orang lagi diuji tuh, dapat musibah kali, ajab kali, miskin sih. Oh, jadi kalau kita ngeliat orang kaya kebanyakan dibilangnya barokah. Kalau ngeliat yang susah, miskin, dianggapnya azab. Ya, ibu-ibu sini enggak, bapak-bapak sini enggak, ya, enggak begitu ya, enggak salah. Ibu-ibu lain ya. Dan ada juga bunda dan ayah itu tuh tetap kaya raya tuh, sholatnya kayak model puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud gimana? Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa. Sholatnya begitu, Senin sholat, Selasa enggak, ya, subuh sholat, zuhur enggak, gitu ya. Kayak model gitu, ya. Padahal kan nggak boleh, nggak ada ya. Ngajinya jarang tuh. Ikut ke taklim, boro-boro, susah. Ada aja, arisan lah, ya, ada inilah, ada pertemuan keluarga lah, padahal jarang, cuma taklim itu sebulan sekali misalnya. Oh, susah banget kayaknya, inilah itulah ya, susah ya, tapi emang orangnya sopan, baik. Terus semua orang-orang bilang nih, wah, kalau rezeki mah nggak ketuker deh, gitu ya, kelihatannya gitu. Tuh kok tetap kaya tuh, berarti hidupnya barokah tuh, Masya Allah ya. Ada juga yang ya, misalnya nih para ustadz banyak nih di kampung-kampung jualan gas, jualan air gitu ya. Sholat rajin, ya, ke masjid yang laki sering, ngajinya luar biasa, ikut taklimnya rajin banget, orangnya sopan, tapi kok hidupnya susah. Nah gitu ya. Itu namanya apa sih? Diuji, dapat musibah, dikasih istidroj, atau diajab sih gitu ya. Nah itu kan fenomena yang terjadi dalam kehidupan yang hingga sekarang kita masih mengalami. Pertanyaannya apa itu? Ya, tentang ujian, cobaan, segala macam ya. Apa sih gitu ya? Kira-kira apa nih bentuknya dari Allah? Apakah semua orang Islam yang beriman, ya harus beriman ya, apakah semua manusia dikasih ujian? Apakah ujiannya itu ujian baik, ujian buruk? Apakah musibah juga termasuk ujian? Apakah azab termasuk ujian? Apakah istidroj termasuk ujian? Semuanya seperti itu ya. Apa sih gitu ya? Jadi saudara-saudaraku, ayah dan ibu, Habib, Ustadz yang insya Allah berkahi dan rahmati ya. Nah ini kadang-kadang kita tidak sadar ada sebuah ujian dalam kehidupan kita
yang ternyata kalau kita ikuti, kita jalani, ini ganjarannya luar biasa, bro. Ya, jadi kadang-kadang mohon maaf kalau saya ngomongnya suka gue, lo, bro, karena saya memang ngajar mahasiswa ya di ini. Mahasiswa itu ngajarnya ilmu agama Islam. Kalau tidak pakai begitu kurang tertarik. Zaman sekarang ya Allah. Ya, mohon maaf nih, melenceng sedikit. Namanya Cikarang Fashion Week ya. Cikarang apa? Ya pokoknya tahulah gitu ya. Ya ini bukan soal tidak kreatif, bukan soal mencela inovasi anak-anak muda, tidak. Tapi di situ ya Allah, ada anak laki-laki berduaan dengan laki-laki. Yang satu bilang, ini suami gue loh katanya. Yang satu, gue jadi istrinya. Naudzubillah min dzalik. Ingat nggak di zamannya Nabi Lut, ya ketika malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi Lut, nyamar menjadi pemuda ganteng, diuber-uber, ya, diuber-uber bunda, yang uber-uber bukan perempuan, yang uber-uber lekong. Astagfirullahaladzim, gara-gara itu, ya umatnya Nabi Lut diazab. Kan ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kalau perzinahan, kalau minuman keras, kalau riba sudah merajalela, maka tunggulah azab dari Allah. Ya. Bahkan orang-orang Islam yang rajin sholatnya, taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, itu kena bisa. Ya. Jadi kalau bahasa Betawinya tuh, ente yang makan nangka, aneh kena getahnya. Itu berlaku. Makanya kita disuruh wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kita, di antara kamu semua yang menyeru kebaikan, mengajak kebaikan, ya, kemudian mencegah kemungkaran. Kita suruh berdakwah, kita suruh mengingatkan. Karena yang namanya barokah kehidupan tuh sifatnya, kalau bahasa manajemennya adalah kolektif, kolegial. Komunitas masyarakat, harus dibentuk komunitas masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau ada di antara komunitas itu, mungkin saja Allah menurunkan bencana, mungkin saja Allah menurunkan musibah yang orang-orang taat kepada Allah dan Rasulnya kena. Ingat likuifaksi di Palu yang musibah gempa terus tanah meleleh, mencair, ya, kemudian memakan korban. Ternyata di sana banyak LGBT-nya, pelacurannya, tapi orang-orang yang sholat, orang-orang ini kena juga, ketelan korbannya. Cuman ada satu masjid musola yang tanah itu bisa belok, Masya Allah, tanahnya meleleh itu bisa belok menghindari musola. Artinya ini perlu bahwa kita melihat ada sesuatu, ya. Nah yang kayak tadi tuh yang Cikarang Fashion Week tadi, ya, itu Masya Allah, ya. Terus banyaknya perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ya. Pakai hijab itu untuk menutup aurat, bukan membungkus aurat. Membungkus tuh kayak lontong, kayak lemper, kayak lepet. Kalau menutup tuh harus benar-benar ketutup. Kata Nabi Muhammad SAW, artinya ketika ditanya mana yang boleh dari aurat perempuan yang kelihatan, muka dan telapak tangan. Bahkan Imam Syafi'i, ya, seorang imam 4 mazhab, bilang kalau perempuan tuh harus pakai niqab. Dulu diledek ninja. Sekarang kita pakai niqab, pakai masker, ya, mau nggak mau, gitu loh. Jadi banyak sekali, ya. Nah ini ujian yang cobaan, ganjarannya luar biasa. Emang ada, Pak? Oh ada. Saya ngambil contoh begini, bentar. Kalau misalnya di masjid ini di Kemayoran, saya dulu kecilnya di Kemayoran, ya, di Bendungan Jago, Kampung Irian di situ, ya, Jackmania bro. Terus kemarin pindah di Bekasi. Saya asli sini, Bib. Jadi bahasa BA Betawi asli dulu, ya. Termasuknya ada beberapa teman-teman, ya. Jadi kalau seandainya di Kemayoran ada Crazy Rich, tahu Crazy Rich? Orang kira orang kaya gila atau gila orang kaya, nggak tahu, ya. Crazy Rich yang kekayaannya luar biasa ngomong,
Saudara-saudaraku seluruh Indonesia, saking kayanya dia nih, siapa yang bisa kumpul di Masjid Jami Al Amir jam 4.15 pagi, gua kasih Ferrari. Bisa dibayangin pasti. Kalau perlu ada bunuh-bunuhan di depan barangkali ya, karena pengen ngantri dapat Ferrari. Hadiahnya Ferrari. Ferrari itu mahal ya, sampai 15-30 miliar, bahkan ada 40 miliar. Semua berebut, ngantri kalau perlu begadang. Datang 4.15. Tapi kita nggak sadar orang Islam, tiap subuh as-sholatu khairum minan naum. Dijawab, tak sholat oge tenaun-naun. Astagfirullahaladzim. Itu banyak di antara kita. Ini alhamdulillah ayah dan bunda mau datang ke majelis, mau sholat subuh berjamaah yang laki-laki. Ini alhamdulillah, ini suatu kemajuan. Allah menilai dari sisi proses. Ini ada orang ngasih 15 miliar, dia mau rela datang berebutan. Tapi Allah sudah janji melalui Rasulullah sudah bilang, siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, pahalanya dunia beserta isinya. Kalau sholat paling 2 saf kalau subuh, ya jarang yang sampai banyak seperti sholat Jumat. Ya, nggak ada yang datang, jarang. Padahal Allah yang janji. Dunia beserta isinya, Ferrari mah kecil. Ini masalah keyakinan, masalah keimanan. Kita sering bilang, saya yakin sama Allah dan Rasulnya, saya percaya. Tapi mana prakteknya? Mana pengamalannya? Lebih seneng yang 15 miliar karena menurutnya nyata. Ya. Kalau saya ambil, habis itu sholat subuh, alhamdulillah dapat double. Ya. Dan ini ternyata bunda, ayah ya, kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini yang membicarakan tentang ilmu-ilmu Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ganjaran besarnya adalah 1000 rakaat sholat sunnah. Itu baru satu. Jadi jangan pernah ogah datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, jangan pernah cucian belum kering, belum nyerika, ada arisan keluarga, ya pastikan bahwa di tanggal itu kalau di schedule, insya Allah saya datang. Itu bunda ya. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa. Kenapa? Salah satu ganjarannya, ya ganjarannya seperti 1000 rakaat, melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Nah sholat sunnah diantaranya sholat sunnah qobliyah subuh, hadiahnya aja seperti dunia beserta isinya. We must thinking, kita harus berpikir, kalau sholat subuh berjamaah saja, sholat qobliyah subuh saja, yang cuma 2 rakaat, dunia beserta isinya, bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana kalau ikut taklim kita? Tapi jangan pula, ya udah kita nggak usah sholat ikut taklim, pahalanya gede, jangan, gitu ya. Terus yang kedua, bunda, ya melayat ya, zaman sekarang karena ada medsos, ini udah lupa nih, udah lupa kalau ada yang meninggal walaupun kenal deket, tapi karena banyak urusan, cuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia laki, Allahumma firlahum, Aurifirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an'u, semoga keluarganya diberikan ketabahan gitu ya. Terus yang bawahnya sama gitu ya. Kalau yang meninggal perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu'anha, yang bawahnya sama jeng. Seolah ini memutus silaturahim, seolah ini memutus ajaran Rasulullah SAW. Datengin kalau dah deket, ya takziahkan, melayat, lihat. Kalau dia lihat, kalau dia doakan, sholatin ikut. Kata Rasulullah, pahalanya berapa? 1 kirot. 1 kirot itu seperti apa? Segede gunung Uhud. Cuman kan kita kadang-kadang soal yakin, mana nggak kelihatan ya Allah. Hati-hati kalau ngomong begitu, lewat tuh agama ntar. Ya hati-hati.
Ini soal keyakinan. Kalau sampai ikut memakamkan, nganterin makam, 2 kirot, 2 gunung. Dan kalau ikut majelis ilmu seperti sekarang ini, hadiah keduanya adalah seperti 1000 kali melayat dan mengantarkan jenazah. Allahu Akbar. Jadi yang pertama 1000 rakaat, yang kedua 1000 ya, kali 2 kirot, berapa? 2000 gunung ya. Walaupun dosa kita pasti juga banyak, makanya disuruh kalau lagi berdiri, berbaring, tidur, ya duduk, berbaring, disuruh berzikir kepada Allah. Ya, contohnya banyak Bu, dari ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang melalui lirikan mata dan colekan tangannya saja bisa jadi dosa. Ya, ini lagi kajian, ini alhamdulillah seragaman, ada yang nggak seragam juga ya. Terus datang ibu yang baru masuk, kerudungnya baru, hijabnya baru gitu ya. Kerudungnya baru biasa, kalau ibu-ibu kan kalau baru jalannya juga lain. Cukup dengan lirikan mata dan colekan tangan, ibu jadi bisa dosa apa? Lah. Iya, begini aja udah kode. Ditambah, 3 kali bayar, selesai udah. Gitu ya. 3 kali bayar aja sombong. Nah, udah. Itu contoh gitu ya. Ini ikut majelis ilmu ya Allah. Ya. Yang ketiga, apa itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, seperti yang hadisnya disebutkan ini ya. Jadi yang ketiga, kalau kita mengunjungi orang sakit, kemudian kita mendoakannya, kemudian kita menghibur, apalagi sampai bawa buah-buahan, ya sampai bawa makanan, Masya Allah, itu seperti di taman surga, ya. Dan ini ikut majelis ilmu yang ketiga adalah seperti 1000 kali mengunjungi orang sakit. Cuman 1 jam, 2 jam perjalanan jauh, tapi kita dapat 3000 yang dahsyat luar biasa. Tapi setan menggoda, ada arisan, ada ini, ada itu, yang seolah lebih penting daripada taklid. Makanya diatur Bunda, diatur benar-benar. Kalau ada jadwalnya udah tahu gini, usahakan kalau ada acara ini. Kalau mendadak di mana? Ya kalau sifatnya mendadak ya nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Diberi ilmu pengetahuan adalah berarti kita harus mencari, ya, mencarinya. Ya, kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir atau jalan lain, kita harus mencari, dan itu akan Allah tinggikan derajatnya. Nah, kita kan disuruh pakai dikasih pikiran nih Pak, dikasih akal sama Allah, fikir dan akal. Yang namanya derajat kalau ilmu dulu matematik punten, ya itu kan pakai sumbu X dan Y, itu berarti 90 derajat ya. Kalau begini, kalau di tengah-tengah begini mungkin ada 10 derajat, 20 derajat. Itu jangan derajatnya 10, tapi lihat yang kesananya. Ya. Itulah yang disebut dengan, kalau dalam bukan tafsir ya, kalau dalam menarik inspirasi dari ayat ini adalah, itulah yang disebut dengan meninggikan derajat. Luas kualitas dan kuantitas keilmuannya akan bertambah. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mereka yang mau belajar, mengasah dirinya, Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa. Ya. Jadi saya mau cerita, saya biasanya kajiannya ini Bib, mengeksplor isyarat sains dan teknologi dalam Al-Quran. Jadi kajiannya itu karena saya latar belakangnya sains, waktu disertasi saya juga begitu. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengandung sains dan teknologi, selain tafsir-tafsir yang selama ini ulama-ulama klasik ataupun ulama-ulama terdahulu. Ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu tempat informasi. Haza bayanul linas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-bayan sifatnya. Kalau di terjemahan Kementerian Agama atau terjemahan Al-Quran, Al-bayan itu disebut dengan penerangan.
padahal itu lebih jauh dari penerangan. Ini namanya informasi. Kalau bahasa IT-nya super database, ultra super database. Jadi database yang ada di alam semesta yang canggih ada di dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk perumpamaan. Siapa yang bisa tahu perumpamaan itu? Hanyalah orang berilmu, kata Allah. Bagaimana caranya berilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar dengan menyebut nama Allah. Cuman sayangnya diterjemahkan dengan baca, Iqra itu. Padahal kalau dalam bahasa Inggris, Iqra itu diterjemahkan bukan reading, bukan read, tapi recite. Recite itu artinya kaji, pahami, baca, belajar, kaji, pahami, amalkan Al-Quran. Makanya kadang-kadang kita sering tahu baca Al-Quran, ya, bahkan yang mulai dari, karena apa? Baca Al-Quran itu kalaupun salah, niatnya bagus, niat ini, bacaannya masih salah, pasti dikasih pahala 1. Kalau benar 2. Kok salah kok 1? Iya. Terus gimana kalau ini nggak salah? Yang salahnya banget gimana? Ya nggak pernah baca. Nah, apalagi kalau dikaji, kalau dipahami, kalau diamalkan, ya Allah dahsyat. Saya kasih contoh 1. Bunda tahu apa kalau DNA? Ayah tahu DNA untuk ngecek keturunan ya. Ini keturunannya ini siapa gitu ya. Keturunannya itu cek DNA. Kira-kira di Al-Quran ada nggak yang membicarakan DNA? DNA itu kan hasil pemikiran ini loh. Maksudnya cara ngecek itu hasil pemikiran manusia. Ya, manusia ciptaan siapa? Allah. Ya, berarti Allah pasti lebih tahu, dan Allah tuangkan dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada, cuman kita nggak ngeh. Kenapa? Karena tidak pernah mengeksplor Al-Quran. Jadi ini gara-gara DNA ini ada kejadian nyata sekitar tahun 2010-2011 terjadi di Amerika. Ya, ada 2 orang keluarga muda, ya, yang sama-sama melahirkan di rumah sakit yang sama, Bunda. 2 orang muda yang sama-sama melahirkan di tempat rumah sakit yang sama, ya. Waktunya sama, jamnya sama, tapi ruangannya beda. Yang satu lahir anaknya laki, yang satu lahir anaknya perempuan. Entah kenapa tertukar tuh anak tuh. Masih bayi nih, masih bayi merah. Baru jreng gitu ya. Emang melahirkan jreng enggak kan ya? Baru seng gitu kan, itu langsung ketuker. Nah kan bingung. Kalau insting ibu pasti tahu ya Bib ya, pasti tahu insya Allah Ustadz ya. Oh ini anak gue, ini anak saya. Tapi kan nggak mungkin begitu. Apalagi di Amerika kan negara yang sekuler, yang memisahkan agama dengan urusan negara gitu ya, urusan sehari-hari. Maka harus ada pembuktian ilmiahnya dong. Gimana pembuktiannya? Oh iya, cek DNA. Ternyata nggak semudah itu bro, nggak segampang itu cek DNA bayi yang baru lahir. Ada risiko kematian, ada risiko kesehatan. Bayi yang baru lahir tuh nggak bisa langsung dicek. Nih, disamain bapaknya DNA-nya diginiin, dicek nggak bisa. Pusing, cek golongan darah, mirip-mirip bisa jadi. Ya, pusing semua. Ada direktur rumah sakit ngomong, cari orang Islam. Ya, ini saya pernah ceramah di Yayasan Istiqlal, itu maksudnya, tapi bukan di masjidnya. Ini terdiri dari kiai-kiai, terdiri dari ustadz-ustadz, ustazah. Ya. Terus mereka bilang nih si direktur rumah sakitnya, cari orang Islam. Orang Islam kan punya kitab. Katanya kitabnya itu tempat isi semua informasi tentang apapun di dunia. Pasti dia tahu. Tanyain. Panggil ustadz. Kalau di sana ya ustadz lah, syekh gitu ya. Ini ustadznya kan belajar ilmu agama. Ditanyain begitu, bengong dia. Dijawabnya formalitas. Bertobat kepada Allah. Mohon orang tuanya ini mohon kepada Allah. Sholat tobat terus mohon kepada Allah. Tolong ditunjukkan ya Allah, perbanyak sedekahnya. Ya itu memang benar, nggak ada yang salah dan itu bagus. Permasalahan yang diminta oleh si ini nih, gimana cara buktiinnya nih? Ayatnya ada nggak?
Suratnya ada enggak? Pusing dia. Ini kejadian nyata. Akhirnya datang, panggil tuh imam besar Masjid California. Dia dari sains. Ya, dia sarjana teknik tapi belajar agama. Coba datang, assalamualaikum. Dengan enteng dia bilang, buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat berapa? 4 ya, 4 ayat 11. Yang artinya kalau di bagiannya itu bagian laki-laki satu bagian, bagian perempuan setengah, ya, atau laki-laki dua bagian warisan ya. Nah, semua orang bilang itu warisan, itu ustadz dan kiai yang jaga ceramah itu warisan, itu faraid ustadz. Bagian laki-laki dua bagian, bagian perempuan satu bagian. Cek kondisi air susu masing-masing ibu, gizinya, jumlah volume air susu secara ilmiah dicek, dua-duanya dicek benar. Ambil kandungan gizinya berapa, Masya Allah, subhanallah, ini kekuasaan Allah. Ternyata itu kualitas gizi, kualitas volume air susu ibu yang satu 2 kali lebih banyak daripada yang satu lagi. Ayat itu tentang faraid, ayat itu tentang warisan dari zaman Rasulullah, kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama-ulama klasik yang kita muliakan dan kita hormati. Itu tentang faraid sampai sekarang pun. Tapi dengan kejadian itu ternyata tersembul di sebuah isyarat pengganti DNA. Diceknya modelnya begitu, dan ternyata setelah 1 tahun, maka yang begini, mana yang dua kali lipat nih, mana yang satu nih perempuan, ternyata begitu 1 tahun bayinya dicek DNA-nya, Masya Allah, Allahu Akbar, bener Pak, Bu, bener yang Al-Quran ngomong itu kan, itu direkturnya langsung masuk Islam dan mencoba di Afrika, ya, di Australia dia coba kumpulin ibu-ibu yang lagi hamil, ya kan, kumpulin ibu-ibu, nggak usah pakai USG, dicek kandungan air susunya, oh ini kemungkinan laki, ini kemungkinan perempuan, dan hasilnya 99% pas. Luar biasa. Kita yang punya kitab, kita yang sering baca, nggak ngerti bahwa itu ada. Luar biasa. Baru satu. Yang kedua, ada orang asing, Ustaz, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada seorang profesor, William Brown. Dia berpikir, thinking, dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang non-muslim, ya, di luar Islam. Dia berpikir, itu pohonan ngomong nggak sih ya? Itu batu-batu ngomong nggak sih ya? Dia bilang gitu. Ibu yakin nggak pohon ngomong, Bu? Pohon ngomong yakin nggak? Yakin? Oh, ngomong semua, Pak. Yakin Pak pohon itu ngomong? Oh, yakin. Nah, ini orang profesor ini nyoba, dia kumpulin tumbuh-tumbuhan Pak, dibikin di lab. Set, labnya canggih, ada peralatan sensor gerak, ada peralatan sensor suara dan lain sebagainya, karena dia merasa bahwa tumbuh-tumbuhan itu ngomong. Ya kalau lihat hadisnya kan Rasulullah SAW pernah bicara ya Bib ya, sama pohon pernah geser dikit, geser pohonnya gitu ya. Nah ini pengen tahu nih, dia belum buka Al-Quran, dia nggak tahu agama Islam. Dia pasang sensor semua yang luar biasa. 3 tahun, begitu 3 tahun dia terkejut. Ternyata hasilnya grafik itu menunjukkan, ada grafik, ada tampilan, ada suara, pokoknya ada grafik, suara segala macam yang menunjukkan bahwa pohon-pohonan dan batu yang ada di lab itu ternyata mengeluarkan suara. Ada ritmenya, Ustaz. Gitu ya. Dia penasaran, dia bangga dengan penelitiannya. Tuh, lihat hasil penelitian gua tuh. Pohon bisa ngomong gitu ya kalau mereka tuh. Nih batu juga bisa ngomong. Nih buktinya nih, bukti empirisnya. Tanggal sekian ada gini, tanggal sekian wah, datanya semua komplit. Temennya orang Islam dengan enteng bilang, buka surat Al-Isra surat 17 ayat 44. Lihat di situ. Artinya apa?
Semua yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah, dan kita nggak tahu cara tasbihnya, hanya Allah yang tahu. Dia bilang tasbih itu gimana? Ya namanya kan non muslim ya, nggak ngerti, nggak ngeliat Al-Quran. Salah satu contoh tasbih dicontohkan sama si yang orang Islam ini, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu direkam, Pak. Kayak apa coba direkam, jebret, direkam, disintesis dengan hasil yang dari pohon dan batu itu. Masya Allah, pas, tepat ayat itu. Wah, dia langsung penasaran. Itu buku siapa yang ngarang? Loh, kalau mereka kan taunya buku siapa yang ngarang. Ini wahyu dari Allah langsung. Dia yang tadinya tidak percaya Quran, pinjem boleh nggak saya? Dikasih pinjem. Selama setahun dia baca, bukan cuma baca itu, dia baca dari awal, dari Fatihah sampai dengan 114. Dia tidak melihat kitab-kitab zaman dulu, dia tidak melihat lagi nahwu sorofnya. Dia lihat, Masya Allah, kata dia apa? Ini buku ini katanya isinya sains semua. Ini luar biasa. Kalau memang ini wahyu, maka saya bersahadat. Dia masuk Islam. Kita yang punya kitab nggak ngerti. Jadi kita tuh saya tuh pengen punya cita-cita begini. Kita bentuk sebuah pesantren, tapi entah kapan mudah Allah kasih ini. Bentuk pesantren yang tidak hanya hafiz Quran, tapi jago, anak itu tahu fisika kimia, tapi tahu dalam Al-Qurannya. Ini udah terbukti berapa kamu udah banyak. Nanti kapan-kapan kalau ada kajian begitu memang sifatnya kelihatannya ngebosenin ya. Contoh lain, Bunda tahu pas panca indera, misalnya anak kecil nih umur 5 tahun atau 7 tahun SD, ditanyain sama kita, "Nah, kamu diajarin apa sama gurunya?" "Ini loh, saya diajarin Bunda," kata bu guru, "kita itu dikasih panca indera sama Tuhan, sama Allah. Apa saja? Ada telinga, ada mata, ada lubang hidung. Hidung itu bisa menghirup atau mencium bau yang gurih, bau yang nggak sedap. Ada lidah, ada kulit yang bisa merasakan dingin atau panas," katanya. Oh gitu, terus diajarin lagi apa? Tapi diajarin juga di Al-Qur'annya, gue juga diajarin loh. Apa tuh diajarinnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Artinya apa? Kamu dikeluarkan dalam perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi Allah berikan pendengaran, Allah berikan mata penglihatan, Allah berikan afidah. Afidah itu apa? Bukan hanya sekedar hati, tapi melebihi rasa, perasaan. Jadi si anak kecil itu tahu ilmu biologinya, tahu Al-Qur'annya. Ini dambaan gitu. Jadi dia tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi benar-benar memahami sesuai dengan pola pikirnya. Jadi bayangannya itu kalau anak SD ini apa taunya. Jadi kita melihat aja pelajaran fisika, pelajaran IPA-nya, cari Al-Qurannya. Oh itu nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan mentafsir seperti LGBT mentafsir itu ya nggak boleh. Tapi ini untuk mengeksplor ya Al-Quran yang luar biasa gitu ya. Kok saya jadi mewek ini ya? Nah ini ujian mengetahui. Kalau kita tidak sering datang ke majelis ilmu, mungkin kita nggak tahu bahwa Al-Quran itu dahsyat gitu ya. Jadi ini mungkin seperti ini, walaupun kadang-kadang belajar gitu ngebosenin, ya masih banyak lagi. Jadi ada ujian, cobaan untuk datang ke majelis ilmu, walaupun di situ ada ganjaran yang luar biasa. Itu biasanya kita malas, biasanya malas. Ini alhamdulillah, nih yang datang ada 1000 orang, alhamdulillah. Ya, Pak Kiper ya, gitu ya, Pak Kiai, 1000 orang. Terus, Mas, kan pertanyaannya gini, kita ini orang Islam, kok apa-apa Al-Quran Sunnah, kok apa-apa Al-Quran Sunnah? Terus pendapat dari ulama, nasihat ulama, ya, nasihat ulamanya juga nggak jauh-jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Emang kenapa sih kalau kita nggak pakai Al-Quran gimana?
Kan ada kitabnya ayatnya yang bilang zalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk kehidupan bagi mereka yang bertakwa. Ya. Apakah kalau saya nggak ngikutin petunjuk ini saya salah? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa sih saya harus baca Quran? Kenapa saya harus baca hadis? Kenapa saya harus mengkaji dan mengamalkannya? Ya, kok dipaksa banget sama Allah? Kan gitu kira-kira ya. Kok dipaksa banget? Kalau dibilang buat kebaikan Anda, yang penting kan saya baik. Nah, orang sekarang udah mulai nih. Orang yang nggak pakai hijab dibilang pakai hijab. Ah, nggak penting hijab, tuh banyak yang hijab maling. Tuh banyak yang pakai peci maling. Tuh banyak yang sholat 5 waktunya rajin korupsi. Ya. Mendingan gue yang penting baik. Hati-hati ngomong yang penting baik. Baiknya menurut siapa yang bagus? Baiklah menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ternyata Bunda, kalau kita lihat, ya, kita ini menyadari kenapa kita harus baca Quran, mengkaji, mengamalkan, dan praktekin. Pertama, kita harus menyadari bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Dan tidak kuciptakan manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita pernah nggak nyadarin kenapa hidung kita lubangnya 2 di bawah? Kita pikir ini kan udah takdir. Iya, takdir semua, tapi ini dahsyat. Coba kalau hidung kita di lubangnya ke atas. Jangan sembarangan, hujan ente nggak bisa begini. Satu. Kenapa kuping kita dengan manis di kiri kanan? Ya. Kenapa nggak taruh di depan begini? Ini ada maksudnya Allah. Kalau taruh depan ente naik motor, kita naik motor kayak sawangan burung. Ini memang kelihatannya main-main, tapi Masya Allah. Kenapa di atas mata ini harus ada alis? Mohon maaf Bunda, kalau alis cuma sekedar ditebelin sih masih bagus. Tolong jangan diubah-ubah, ya. Digambar tato naga, jangan. Saya takut melihatnya terdiomelin, baper ya. Ini udah ciptaan Allah, udah sempurna. Ya. Kenapa tangan ada 2? Kenapa berpasang-pasangan? Boleh nggak yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri? Nggak bakal bisa. Ya. The $6 Million Man, kalau seumuran kita pasti tahu kan film itu kan. Nggak pernah kan masang tangan tuh tuker-tuker. Walaupun itu berpasang-pasangan. Sama dengan kuping, tuker gimana? Oh, itu banyak lagi. Jadi, terus gimana kalau ada yang cacat? Itulah sesempurnanya untuk orang itu. Ada ujian di balik itu, tapi ada kelebihannya. Misalnya, dia tidak bisa ngomong, tapi pendengarannya luar biasa. Dia tidak bisa melihat, tapi justru orang banyak yang tidak bisa melihat, tapi hafal Al-Qurannya cepat. Ini pasti nggak ada yang jelek ciptaan Allah. Dan hitungan. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang diterjemahin ngaco sama itu ya, ada ya di pesulap itu ya, pesulap itu. Ya. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah itu ada berapa? Secara umum ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Apa saja goiru mahdoh? Goiru mahdoh itu muamalah sosial kepada masyarakat, kepada antar manusia, kepada saudara, dan kepada lingkungan. Hati-hati Bun. Makanya ini kita kalau misalnya nebang pohon nggak boleh sembarangan. Tuh ya. Nah terus kalau kita buka ayat surat Al-A'raf ayat 172 yang di dalamnya adalah jadi di dalamnya ini waktu kita masih berbentuk nutfah atau alaqah, nutfah ya, nutfah itu kita sudah diminta janji sama Allah, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu, tuh janjinya sama Allah tuh ya. Maka kita ngomong, Engkau ya Allah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, agar kita tidak ngeles ya, tidak lagi kalau nanti suatu saat kamu kan kenapa menuhankan yang lain, kenapa kamu menuhankan orang pinter, kenapa kamu menuhankan saya kalau nggak pakai gelang nih tangan saya nyut-nyutan, kolesterolnya bisa naik, kalau saya nggak pakai kalung kolesterolnya bisa naik. Nah hati-hati.
itu sudah gantiin Tuhan dengan kalung. Ya, bukan nggak boleh, boleh, tapi hati-hati nih. Saya kalau sakit gigi atau saya kalau pusing, saya harus minum bodrek. Hati-hati. Sebelum minum bodrek, bilang dulu sama Allah, ya Allah, tolong saya sembuhkan ya Allah. Baru yang nyembuhkan bukan bodreknya. Jangan sampai bodrek mengalahkan Tuhan Allah. Nah ini kadang-kadang segitu kan ya. Seperti itu. Jadi janji satu pertama. Yang kedua surat 33. Surat 33 itu surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, yang artinya begini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah. Ya, Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Amanatnya apa? Al-Quran. Dan kita waktu di dalam perut ibu kita nih, kita langsung ngomong, sini ya Allah, aku jalankan ya Allah. Dua janji kita kepada Allah. Pertama, Allah sebagai Tuhan, kita tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita mau jalankan Al-Quran yang nantinya kemudian di waktu itu diberikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nih yang minta. Makanya kalau kita tidak baca, kita tidak praktek, kita tidak kaji, kita tidak amalkan, berarti kita melanggar janji. Baru Al-Quran diturunkan, baru kemudian di dalamnya ada yang menyuruh zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau kita tidak menggunakan kitab Allah sebagai petunjuk kehidupan, maka kita bukan orang bertakwa. Kalau orang bukan orang bertakwa, namanya apa? Orang nggak bertakwa. Ntar kalau dibilang kafir, Ustadz ngafir-ngafirin orang, nggak boleh ngafir-ngafirin orang. Tapi banyak orang yang kadang-kadang nggak sadar dirinya mengkafirkan sendiri. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, ini penerangan informasi database, ya, petunjuk sama pelajaran. Jarang yang kita asik dengan membaca. Salah enggak juga, dapat pahala insya Allah. Tapi jangan cuma baca, kaji, praktekin. Itu ya. Nah, ada Al-Quran, udah ya di HP-nya. Ya, kalau ditanya WA-nya, grupnya mantap. Coba dibuka surat. Saya langsung saja surat 43, 44. Ya, karena saya lihat nih surat 43, 44. 43 surat apa? Az-Zukhruf ya. Coba kita nih. Ya. Jadi kalau handphone biasain kalau misalnya ini ada Al-Quran dan terjemahannya. Ya, 43 itu surat Az-Zukhruf. Benar ya? Benar. Sebentar, barang-barang kita lihat. 43, 42, 43. Ayatnya 44, Bunda, ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lazikral lak wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Apa artinya? Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Lu mau tahu kek, lu mau pura-pura nggak tahu kek, lu mau baca kek, lu mau nggak baca, ingat, diminta pertanggungjawaban atas Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah janji tadi, sini ya Allah, saya jalankan ya Allah. Makanya harus benar-benar ya. Apakah nanti teknis mengenai siapa yang ngajar itu bisa dicari di dalam kehidupan. Kita cari ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, yang tidak memudah bid'ah-bid'ahkan orang. Tapi kita harus benar-benar letterlux, ya fikih begitu fikihnya. Kalau itu haram, bilang haram. Kalau itu halal, bilang halal. Itu kira-kira, kok jadi marah-marah sih enggak ya? Seperti itu ya. Karena apa? Buka surat An-Nisa 456. Surat 4, surat An-Nisa ayat 56. Ya, biar Bunda menjadi saksi. Surat 4 ayat 56, surat An-Nisa. Sudah ketemu? Dah. Apa di situ? Artinya Eh 456 bener ya? Bukan, 456 bener kan? Iya. An-Nisa, iya.
Yang depannya innal ladzina kafaru. Ya. Nah. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Apakah orang kafir saja? Orang Islam ada enggak yang sungguh ingkar kepada ayat-ayat Allah? Banyak. Dan itu tanggung jawab kita untuk memberitahu, mengajak dengan lemah lembut. Karena dulu Nabi Fir'aun saja, Nabi Musa aja diperintahkan oleh Allah ya memberitahu Fir'aun dengan lemah lembut. Jadi ini harus begini, ini ujian sebenarnya. Nah baru, memang mesti tadi dari jam 8 ya. Nggak apa-apa tuh, sudah ada mulai masuk. Ya. Nah sekarang kemudian, apakah manusia itu diuji? Gimana jenis ujiannya? Ya. Kalau kita baca surat 21, surat 21 surat apa itu? 21 punten. Surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Bahasanya mati atau meninggal? Mati. Meninggal. Kalau mati nggak sopan Pak Ustaz, meninggal sopan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggal, nggak ada. Ya, jadi memang bahasanya dari sana maut, mati, ya. Terus kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi orang yang bernyawa, kita apakah beriman atau tidak beriman, pasti dapat ujian fitnah. Fitnah itu bisa fitnah khair, bisa fitnah syarri. Bukan syar'i ya, beda ya. Syarri, fitnah keburukan dan kebaikan. Jadi jangan pernah kita bilang kita nggak pernah diuji keburukan kalau kita dekat sama Allah. Sama diuji. Allah pengen tahu kadar kualitas keimanan kita, Bunda. Ya. Nah baru kalau diuji kebaikan tuh apa? Contohnya ya, ini karena waktu kita singkat saja. Diuji dengan sakit. Contohnya seperti Nabi Ayub yang sakit, dalam surat ayatnya lihat. Ya, diuji dengan kondisi menakutkan, mencekam, menyulitkan seperti Nabi Yunus yang akhirnya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin, karena dia ditelan ikan paus. Kalau seandainya dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa seperti itu, tidak akan pernah Allah lepaskan, gitu ya. Karena Nabi Yunus sadar bahwa ini kezoliman dirinya. Kemudian diuji kesabaran untuk tidak memiliki keturunan, ya, seperti Nabi Zakaria di umur yang tua baru dapat anak. Jadi sabar saja Bun, itu namanya ujian kebaikan, ya. Kemudian diuji keimanan, diuji dengan perintah dan larangan, diuji dengan kenikmatan hidup, diuji untuk melihat kebaikan perbuatan, diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan. Tapi itu namanya ujian kebaikan. Tapi jangan takut. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebankan seseorang, Allah tidak akan menguji seseorang, Allah tidak akan mencoba seseorang, Allah tidak akan memberikan musibah seseorang melebihi batas kemampuannya. Itu masuk. Nah, yang paling bahaya adalah ujian istidraj, Bunda. Jadi kalau kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, artinya gini, apabila melihat jika Allah memberi nikmat kepada seseorang yang selalu berbuat maksiat, dia ngapa-ngapain dia tetap kaya, tapi itu namanya istidraj. Dan biasanya istidraj itu orang-orang yang dikasihnya harta.
Kalau kita miskin berdoa, ya Allah pengen sepeda, ya Allah tolong ya Allah, dikasih rezeki sepeda. Pengen motor, ya Allah kasih mobil. Pengen lagi, ya Allah. Pengen rumah, ya Allah. Pengen nambah istri, ya Allah, gitu kan. Kata ibu-ibu enak aja. Terus kemudian doa, begitu udah hartanya banyak, Allahu Akbar, lagi di mall, lagi makan siang. Ntar aja kan waktu zuhur masih lama, nanti aja zuhur menjelang asar. Padahal sebelumnya, rajin, 15 menit sebelum azan udah duduk. Tapi begitu kekayaan dikasih sama Allah, bubar. Ini hati-hati kita, makanya karena diujinya tadi ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Gimana solusinya? Tobat. Kemudian apa? Mengubah diri menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, karena wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, gitu ya. Menafkahkan sebagian rezeki di jalan yang diridhoi oleh Allah, apakah dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Minimal senyum. Ya tentu saja senyum nakal dengan senyum baik-baik beda. Senyum baik, senyum nakal, gitu. Orang udah tahu deh, gitu ya. Yang penting senyum, jangan penampilannya Islami, jidatnya ada tanda, bewoknya kemana-mana, sama senyum aja nggak mau. Baik, ramah, negur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak yang bukan mahramnya gimana? Ya cukup waalaikumsalam. Gitu ya kira-kira Bib ya. Jadi ini insya Allah akan memunculkan rezeki yang tidak diduga-duga kalau kita ikhlas menerima ujian dan ada upaya menangkalnya dengan apa? Tobat, mohon ampun, berdoa, ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hindarkan dari ujian, cobaan, musibah, istridot yang benar-benar bisa aku nggak sanggup, ya Allah. Seandainya Engkau berikan aku cobaan, ujian, berikan yang benar-benar ringan, ya Allah. Jangan yang sifatnya mendadak, ya Allah. Itu baper dikit sama Allah nggak apa-apa, baper sama Allah mah minta tolong, ya Allah, tolong ya Allah. Tapi jangan begitu dikasih terus lupa, jangan. Jadi itu sudah jam 11, sudah dikedip-kedipin sama Pak kiper karena tadi saya nyibip, afwan Gip Ustadz. Karena nanti udah dibilang pertanyaan cukup 2 ya. Karena kan kita jadwal sholat zuhur jam berapa sih di sini? 11.45 ya, 46. Ada pertanyaan? Sekarang 11.46 ya Ustadz ya? 11:05. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Seluasnya coba. Ya. Oh ini nggak kedengeran nih. Udah. Mic-nya? Nggak ada mic ya? Maju di sini. Nggak ada. Coba di sini aja apa yang bisa saya ini coba agak maju di sini kan, udah, punten. Yang mau tanya maju ya. Oh ini temenku nih ya. Ya Allah. Nah ini nih, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wisi. Saya ingin
benarkah semakin banyak ujian bagi umat muslim itu ada naik tingkatnya, dan benarkah saya dengar bahwa di surga itu lebih banyak orang miskinnya dibanding orang kaya? Demikian proses ceritanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya, nanti siapa mau tanya lagi silahkan ya. Nanti langsung saya jawab. Jadi begini, kita lihat berdasarkan sirah nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah tuh dulu kaya banget. Waktu melamar Siti Khadijah berapa ratus unta merah, mungkin itu mas kawinnya. Itu kalau dihitung sekarang sekitar 5 sampai 10 miliar mas kawinnya. Kaya raya. Tapi menjelang terakhir, ketika setelah diangkat sebagai nabi dan rasul, apa yang terjadi? Bahkan sebuah hadis juga sempat memberitahu bahwa Rasulullah pernah menggadaikan pakaian perangnya. Hartanya habis, digunakan untuk apa? Berdakwah, digunakan untuk menegakkan agama Allah yang tadinya kaya raya. Ya. Terus istrinya juga ikhlas. Nah, di sini sebenarnya kita contoh, ternyata Allah sayang kepada orang yang semakin dekat kepada Allah. Tapi ingat, semakin dekat ujiannya semakin berat. Bukan berarti kita jangan dekat. Ini kan sebenarnya ego sendiri. Ya, harus gini. Nah, kalau yang lebih banyak orang miskin tuh hadis ya, yang ada di surga. Kenapa? Karena orang miskin itu mintanya banyak, beribadahnya banyak. Tapi kalau orang kaya dulunya miskin, dikasih sama Allah, antara lain tadi ujian berupa istidrot, lupa dia. Dulu ikut taklim seminggu sekali, begitu dikasih mobil satu, seminggu jadi sebulan jadi cuma 2 kali. Dikasih mobilnya 2, sebulan sekali. Dikasih mobilnya 3, nggak pernah taklim. Karena dia pikir gua nggak taklim saja punya mobil yang banyak. Tapi kalau yang miskin, karena kepengen dikasih terus. Nah, di dalam surga itu kebanyakan orang miskin, orang miskin ini. Pernah dengar sahabatnya Rasulullah yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang kaya dulu ya. Itu doanya apa diantaranya? Ya Allah, jadikan saya miskin ya Allah. Oh, hebat. Ada nggak di antara kita yang doa begitu? Karena Abdurrahman bin Auf ini kaya raya, Bunda. Ya. Ayah, dia tahu hadis itu, takut, makanya dia pengen biar masuk surga, makanya dia pengen jadi miskin. Tapi karena qadarallahnya Allah, dia harus jadi orang kaya. Suatu saat ada panen kurma di Madinah. Semua orang panennya gagal, kebun kurma. Akhirnya rugi. Itu girang Abdurrahman bin Auf. Ini saatnya saya jadi miskin. Dibeli semua kurmanya. Ya, dengan harga normal. Para pedagang, para petani kurma, penanam kurma itu semuanya gembira karena dapat harganya yang luar biasa. Sedangkan Abdurrahman bin Auf juga gembira. Kenapa? Miskin gua. Alhamdulillah. Kira-kira kalau bahasa Betawinya gitu ya. Jadi miskin nih, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Jadi miskin saya. Senang dia beli. Semua beli. Tiba-tiba setelah selesai semua, dia lihat duitnya habis. Alhamdulillah. Surga di tangan nih. Kan hadisnya seperti itu. Surga di tangan nih. Gitu kan. Baru duduk. Tek, ada yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saudaraku? Saya dari Afrika. Di Afrika berjangkit penyakit parah. Saya butuh kurma yang busuk. Nah, dia langsung begini, ya Allah, kayak lagi gue. Ya udah, katanya, ambil aja semua kurma nih. Gak usah bayar. Oh, nggak bisa. Raja kami memerintahkan membeli 10 kali lipat. Masya Allah. Kayak lagi dia. Pertanyaannya, Pak, kenapa Abdurrahman bin Auf bisa kayak gitu? Apa yang sudah dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf, itu yang harus kita tiru buat Islam. Apa yang sudah dilakukan? Bersedekahnya luar biasa. Ya, sampai tadi semua dibelain.
bagaimana Umar bin Khattab bersedekah, bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Utsman bin Affan bersedekahnya luar biasa. Ya, itu yang namanya Abu Bakar Siddiq tuh, itu sampai waktu jadi khalifah pertama, ini sampai gajinya itu sama dengan orang yang paling miskin di wilayah itu. Kalau kita kan terbalik, pemimpin pengen gajinya paling gede. Kalau Abu Bakar sampai yang paling nih, begitu istrinya kan ngelihat kasihan, masa presiden, dulu presiden Pak ya, khalifah tuh, masa ada presiden nggak pernah makan daging, karena gajinya minta yang gaji paling miskin, dikumpulin sama istrinya tuh gajinya, sampai kemudian istrinya berhasil membelikan daging, memasaknya untuk Abu Bakar Siddiq. Begitu ngelihat, ini daging dari mana? Haram atau halal? Oh, ini dari uangnya, gajinya suamiku yang tercinta, aku sisihkan untuk sekedar bisa membeli daging, itu pun cuma sepotong. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq? Nggak usah kasih yang lain, besok saya akan datang ke pemerintahan, saya akan bilang turunkan gaji saya, ternyata saya masih bisa beli daging. Terbalik kalau kita, bro. Ya, itu ya Tante Wesi, mudah-mudahan bisa ini. Ada lagi. Oh, ibu-ibu nih Pak, banyak Pak, curhat ibu-ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bisa? Ya, terus? Ya, yang pertanyaan pertama tadi apa Bunda? Yang pertama pertanyaannya? Oh, doa merubah takdir. Jadi kan semua itu sudah tertulis takdirnya di Lauh Mahfudz. Yang bisa mengubah cuma Allah. Dan itu juga berarti takdir atas ubahan. Doa itu bisa saja merubah, insya Allah bisa. Gitu ya. Kalau Allah berkehendak, ngapa yang susah buat Allah? Yang penting berdoanya gimana? Apakah doa itu seperti surat Al-Baqarah ayat 186, coba dibuka. Mohon maklum Bib, belum hafal Al-Quran Bib. Wah, pusing nih Ustadz, belum mau. Ya, Al-Baqarah ayat 186, sudah ketemu Bunda? Sudah? Ya, apa di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ini artinya aja biar cepat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya katakanlah aku dekat. Jadi Allah itu dekat dengan kita, ya. Allah ada di mana-mana. Terus kemudian aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, tuh Bunda. Jadi aku kabulkan orang yang memohon doa kepada Allah. Tapi ada syaratnya nih, ada komanya nih. Hendaklah mereka memenuhi seluruh perintah-perintahku. Berarti kalau kita merasa ada doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita cek diri kita. Yang mana yang belum kita lakukan, kan gitu. Allah pasti ngabulkan kok. Apakah nanti kepada kita, kepada keturunan kita, pasti Allah kabulkan, atau dalam bentuk lain. Kita harus yakin Allah sudah berjanji di ayat ini, ya. Pasti termasuk salah satunya adalah mengubah takdir yang mungkin tadinya buruk menjadi baik. Tapi kalau takdir kematian, ya sudah waktunya mati, ya mati. Ya. Tuh, ya. Jadi Allah akan mengabulkan semua doa kita, tapi ada kecualinya tadi ini. Nah, berarti kita introspeksi. Puas ya Bunda? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nih. Nah, yang kedua itu biasa. Itu bisa dilihat di Al-Baqarah 275.
Orang-orang yang hijrah meninggalkan riba itu nanti udah biarin tinggalin, nanti hartanya urusan Allah. Itu yang pada ditakutin sama orang-orang supaya hijrah tuh. Memang pasti dimiskinkan, pengalaman empiris secara ilmiah, orang yang mau hijrah tuh pasti dimiskinkan karena pengen tahu. Itu yang namanya ujian, cobaan. Di antara lain dengan ujian kesabaran, ujian dengan perintah larangan, ujian kenikmatan hidupnya berkurang, ujian gangguan harta, ketakutan, kelaparan. Terus aja bunda. Itu kalau bahasa Betawinya, gue pengen tahu, katanya lo udah beneran nggak? Kan gitu. Jadi jangan takut terus. Jadi kalau mau ini jangan, saya disangkanya ntar curhat. Sama nih mau ini nih, yang lagi di depan nih. Begitu riba selesai semua, bulat habis semua. Awalnya, waduh ya Allah, berat awalnya. Sekarang enjoy, bismillah. Walaupun masih ada ya Allah. Tapi kok ya tadi, jadi kalau misalnya kok kenapa sih doa saya belum dikabulkan ya? Berarti ada introspeksi kita. Mungkin ada satu perintah Allah yang belum kita jalankan atau banyak gitu bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Nah kerasa ya Pak Ustadz. Ada lagi bun, ayah. Ya, minta itunya. Waalaikumsalam. Oke. Kita buka surat Al-Baqarah 2:216. 2:216. Yang kutiba alaikumul qital gitu ya. Depannya ketemu sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang depannya tuh kutiba alaikumul qital wa huwa kuhul lakum wa asa an takrahum say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tujibu say'aw wa huwa apa nih? Sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kadang-kadang gini loh, kita ada kewajiban nih, ini contohnya perang. Berapa berat ya? Ini banyak loh orang munafik begitu, nanti kalau ada waktu perang membela agama Islam, itu rata-rata orang tuh banyak yang nggak mau perang. Alasannya banyak. Terus kemudian dilanjutkan, ya, apa yang boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, ya, Allah kasih nih, boleh jadi kita nggak menyenangi sesuatu, tapi menurut Allah itu baik. Boleh jadi kita senang sesuatu, tapi menurut Allah itu buruk. Taunya gimana? Nah nanti, kalau misalnya ini contoh ya bun, Allahu a'lam bishawab. Kalau mintanya kita dikasih harta, terus kita coba nggak sholat, harus nggak boleh juga sih, makin lama ditinggalin. Kalau harta itu masih banyak, oh berarti ini istidrot. Tapi kalau ternyata kita dikasih cobaan ujian, kita masih makin takwa kita makin ini, walaupun ada ya Allah berat, nggak apa-apa sih, itu manusiawi. Tapi terus kita bilang, oh bismillah saya ini harus tahu. Ya insya Allah gitu bun. Karena kan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ini kuncinya di situ. Saya pikir cukup ya, bunda ya, ayah ya. Oh boleh ya, boleh. Waalaikumsalam. Oh iya teman SMA ya. Oh iya Bu Mbak Erni ya. Mangga bun. Ya memang perlu ya, perlu juga mengingatkan. Terus kemudian dari tingkat ini loh kedekatan kita Bapak Bu. Jadi saya contoh aja ya Mbak. Saya punya temen yang sepeda Bromtopnya tuh ada 10.
sepeda Bromtomnya ada 10, harganya 75. Kalau 10 berapa? 750 juta ya, baru sepeda loh. Terus saya bilang begini, hati-hati loh. Kenapa? Ini ada cerita. Jadi waktu itu, saya bilang itu, ini beneran nih terjadi. Waktu itu, ya ada orangnya kan, ya tahu juga pasti orangnya, nanti di belakang aja. Waktu itu saya bilang begini, tahu nggak? Ini ada cerita kisah ya. Ada orang kaya yang meninggal, sebelum meninggal kasih wasiat kepada anak-anaknya, dan wasiat itu tidak menyalahi mewaris gitu ya. Dia cuma bilang, tolong kamu ngaji ya, apakah itu ngaji di rumah atau kalau bisa ya dekat kubur. Ini nggak ada ini dulu ya, nggak ada hilafiah di sini ya. Dekat kubur supaya hati bapak muni adem. Anak-anaknya nggak bisa ngaji. Ya, akhirnya dicari orang nih. Siapa yang berani ngaji tiap malam 40 malam itu dibayar 40 juta. Jadi semalam 1 juta. Gitu kan? Oke, dia langsung, wah semua orang tapi takut malam-malam dari mulai habis isya sampai menjelang subuh suruh ngaji di kuburan. Ya, siapa yang berani Pak? Gitu 40 hari. Akhirnya nih ada nih tukang tebang pohon. Tukang tebang pohon Bunda, dia kan karena miskin, ya Allah nih ada rezeki saya bisa baca Quran. Saya tinggal tenaga pulang nebang, saya ngambil wudhu, mandi habis sholat isya, saya ngaji di situ. Orang cuma ngaji kok. Benar dia hari pertama. Begitu datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur, langsung baca di sampingnya nih nggak ada ilafiah ya. Ini karena tadi gini, dia baca belum sempat baca baru tiba-tiba assalamualaikum. Ada gede tinggi. Terus nanya, kamu siapa? Oh saya disuruh ngaji. Kamu apanya? Ini. Terus ngelihat bahwa kampak tuh tukang tebang pohon nih. Itu kampak ya, punya kamu. Iya, harganya berapa? 150. Itu tiap hari buatannya apa? Dipakai apa? Digunakan untuk apa? Hasilnya bagaimana? Hari kedua begitu lagi ditanyain tentang kampak. Hari ketiga ditanyain kampak. Sampai hari ke-40 hari itu belum tuntas. Nanyain tentang kampak, dari mana dapatnya, dibelinya di mana, dipakai untuk apa, hasilnya diapain. Pego 150.000. Saya bilang gitu sama anak itu, teman-teman itu. Lu bayangin sepeda Bromtom 750 juta. Itu yang 150.000, 40 hari kagak beres-beres ditanyain. Lu jangan begitu. Jangan. Ya gue cuman ngasih tahu. Tapi ingat, ngasih tahu bukan berarti kita marah-marah. Tergantung kedekatannya. Tapi kita wajib memberitahu. Yuk ngaji yuk, kalau nggak mau ya coba baca-baca deh, lihat deh. Ya. Itu pelajaran-pelajaran agama harus diberitahu caranya, tapi tergantung tadi dekat atau tidak. Itu langsung panik dia 10 biji, panik dia kampak yang 150.000 aja nggak beres-beres. Nah itu juga introspeksi kepada kita. Makanya tadi yang pertanyaan orang miskin tadi, ya makanya orang banyak yang pengennya miskin karena apa ya, mereka yang soleh-soleha tuh ya. Gitu ya, udah. Saya pikir cukup ya, Ibu-ibu. Jadi mohon maaf, Habib, Ustadz, apa yang disampaikan kalau ada yang salah itu datangnya dari saya. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.